look at my bag, break off down. Humming to my dad, pass on. Road dust rising in my eyes. It is from the southern sky. But your mama used to sing. The bell rope can't no voice ring. Kayak mana, Dim? Masih lama? Tinggal 2 kalimat lagi, terus gue kirim ke Pak Endi, Pak. Orang percetakan tadi udah suruh nunggu. Tapi semana? Bininya bukan 7 pula. Ya terpaksa dinyusul ke rumah sakit. Kalau kita ada iklan, pasti Duk pasang. Tapi kan kita udah lama nggak ada iklan. Kalau artikel pun nggak masuk, ya bolong lah. Kelar. Tinggal nunggu Pak Endi approve. Ini gue nulisnya udah hati-hati banget, biar nggak ada revisi, biar bisa langsung naik cetak. Iya pastilah kau harus hati-hati. Ini yang kau tulis perusahaan besar ya kan, investornya pun pejabat-pejabat. Berita besar banget, Pak. 10.000 hektar hutan lindung digeruk secara ilegal buat tambang nikel. Nggak ada yang berani ngomong. Plus puluhan pekerjanya mati secara mencurigakan. Mari Pak. Wah, dan kau nengok ke sana langsung? Iya, Pak. Dari Balikpapan masih 7 jam lagi naik mobil ke namanya hutan ya. Gue udah beberapa kali ke hutan di Kalimantan. Tapi yang ini emang misterius banget. Ih. Suruh kali aku. Nggak sabar aku pengen baca artikelmu. Artikel terbaik gue. Ini pasti suka banget. Paten kau. Halo, Pak. Seperti ini artikelnya. Kamu emang masih magang? Kesini kamu sekarang. Baik, Pak. Aku ngerokok ke bawah ya, Dim. Kabari kalau udah dikirim. Misi, Pak. Kamu jauh-jauh ke Kalimantan, ngabis-ngabisin uang kantor cuma buat bikin berita kayak gini. Kamu bikin berita pembunuhan kayak berita-berita online. Kamu wartawan desa ekonomi. Soal penambangan ilegalnya ada, Pak. Tapi yang menarik tentang kematian para pekerja... Kamu nggak paham koran kita mau bangkrut? Orang masih baca koran kita karena artikel kita berbobot. Kalau berita kamu isinya sama aja kayak yang lain, terus ngapain mereka masih langganan? Kamu punya waktu 20 menit buat revisi. Lead-nya adalah penggundulan hutan lindung 10 kali lebih luas dari perizinannya. Dan perusahaan anak wakil presiden terlibat. Itu! Baik, Pak. Halo. Ngurusin artikel bisa editor, nggak harus pemimpin redaksi. Saya baru berhentikan editor saya hari ini. Saya nggak bisa gaji. Kalau perusahaan udah nggak bisa ditolong, ya udah kamu pulang. Selamatin rumah tangga kamu. Saya bangun koran ini dari nol sebelum saya kenal sama kamu. Koran ini lebih penting dari rumah tangga saya. Ya udah, bye. Bangsat! Mas, kakinya, tolong. Selamat pagi. Hari ini seperti kemarin, sama seperti besok. Seperti biasa,
Kalian yang menentukan apakah hari kalian jalan lancar atau penuh masalah. Kalian tahu aturannya. Kalian patuh, kalian hidup tenang. Kalian melawan, kalian rasakan konsekuensinya. Satu-satunya kebebasan kalian di sini adalah kalian bisa pilih sendiri bagaimana kalian ingin menjalani hari ini. Paham? Semua lengkap? Kurang satu. Turun. Saya sakit, Pak. Kalau berdiri pala saya muter-muter, Pak. Berdiri. Dia nggak punya agama. Lo bilang apa? Jadwal 1,5 jam ke depan kegiatan ibadah. Dia nggak punya agama, jadi dia bisa istirahat biar sembuh. Sepertiga kegiatan kalian di lapas adalah ibadah. Jadi kalau nggak beragama, bisa. Sepertiga hari istirahat. Agama kan nggak maksa orang sakit untuk ibadah. Kalau lu mikir lu bisa lebih pintar dari gue, mending lu nggak usah mikir aja. Karena otak lu terlalu kecil dibanding otak gue. Kenapa lu nggak kepacot lagi? Lagi ngebayangin jadi gue ya? Lagi apa lo sekarang mau jadi gue? Kayaknya nggak akan kerja di tempat bangsat kayak gini. Gue kerja di sini karena gue bisa. Ayo. Lepasin. Ayo. Lawan. Ayo. Ayo. Lo di sini tai. Jadi kalau ada yang masih mau ngurusin lo kayak gue, lu cukur aja. Gak usah banyak tingkah. Percayalah. Saya keras. Karena ini yang kalian butuhkan. Saya adalah obat penyakit hati kalian. Kalian semua ada di sini karena kesalahan kalian sendiri. Jadi kalian tidak punya hak untuk mengeluh. Tidak punya hak untuk meminta apapun. Kalian hanya perlu diam. Ikut aturan. Sekarang semua beribadah. Punya atau tidak punya agama. Bawa ke kanan. Kalau lempar bisa juga sih dan nggak ngerugiin lo juga. Lu taruh pelan-pelan tapi gue ludahin dulu, lu mau?
Itu si Anggoro ngapain sih cari masalah Pamukawis sama Jeffrey? Aduh. Daripada si anjing mati digebukin. Gua nggak minta dibantuin Anggoro, dia aja yang ngerasa semua orang harus ditolong. Memang semua kita kalau nggak deket sama Anggoro pada mampus semua. Enggak, gua selamat-selamat aja. Lu aja tadi kayak ayam sayur. Anggoro juga nggak jago-jago amat. Tapi orang respect sama dia sih. Itu kan karena bawaannya aja. Kalau gue tinggi ganteng kayak dia juga semua orang respect sama gua. Banyak orang tinggi ganteng juga diinjek-injek. Anggoro itu jiwa pemimpinnya tinggi, makanya orang respect sama dia. Lalu lu kan selamat gara-gara orang masih percaya kalau lu bisa lihat setan beneran. Lo bohong bisa lihat hantu? Mau bikin gue mati ya, Pak? Sebelum lu mati, mendingan lu ngaku biar nggak banyak dosa. Iya, bener. Sik, lu benar nggak punya agama. Kalau mati tak kemana lu? Waktu itu gue sakit, dia baca-baca. Gue sembuh. Lo nipu gue? Tapi lu sembuh kan? Tai. Lagian lu mantan dosen percaya gitu-gituan. Jadi makanan orang yang nggak perlu pinter. Tapi Sisik bener juga, Pen. Lu kan baca buku tiap hari. Lu sama aja kayak kita. Harusnya si Jeffrey tahu kalau lu pinter, jadi bisa adu otak. Biar dia tahu di sini ada orang pinter juga. Jadi ceramah mulu tiap hari, sosok ngasih kita motivasi. Banget. Bang, Anggoro mana, Bang? Anggoro kagak ada, udah jangan di sini lah lu. Tolongin gua, Bang. Nggak ada urusan kita, urusan lu orang sana. Kalau ditolong Bang Anggoro, mati gua, Bang. Dia lagi di kandang, dia juga gak bakalan bisa nolong. Kagak ada, Anggoro kagak ada, Pi. Sono, ntar kita kena. Urusan ribet. Dengarin semua. Makanan di orang di luar sana, makanan dibasi aja sujud syukur. Ngetot kalian semua. Gak punya otak kalian, anjing. Lu jilat gak? Jilat lu semua. Hah? Lo ada yang jenguk. Suruh balik aja. Emang gua babu lo? Lo yang kasih tahu sana. Kasian gue liat mukanya. Ibu kalian mana? Aku cuma nomor 2, Pak, sama Didi. Ngapain kalian kesini? Kan kita udah 2 bulan lah ketemu. Kita kangen, Pak. Ibu diajak kesini nggak mau. Jadi kami nebeng sama tetangga. Dia baru narik angkot. Kebetulan treknya lewat sini. Kalau ibu kalian nggak mau kesini, berarti dia lagi sibuk cari uang buat kalian. Enggak, Pak. Ibu kayaknya sering pergi sama Pak Alexander. Alexander siapa? Jadi, dia teman kerja ibu di toko roti. Dia mulai sering datang ke rumah 3 bulan yang lalu. Awalnya sih sering disuruh pulang sama ibu. Tapi dianya datang terus. Dan hati ibu kayaknya mulai luluh deh, Pak. Kami nggak mau ibu kawin lagi, Pak. Kami nggak mau punya bapak kayak dia. Kenapa? Soalnya, dia jelek, Pak. Padahal namanya Alexander loh, Pak. Aku aja yang namanya Pipin lumayan ganteng. Ibu kalian nggak mungkin kawin lagi. Karena kami masih menikah. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Pak, Bibin mohon, bapak jangan berantem-berantem lagi, Pak. Kasihan Didi. Setiap dia kenalan sama orang lain, dia pasti selalu nanya, bapakmu penjaranya di mana?
Dia itu ngira semua bapak di penjara. Setiap malam kami selalu lihat foto bapak biar nggak lupa sama bapak. Oh ya pak, Ini apa? biar bapak nggak lupa sama kita. Ini kalian mainan apa? Itu namanya tanah liat mainan. Kita bisa bikin bentuk-bentuk. Kata Bu Guru, kalau orang suka bikin bentuk-bentuk kayak gitu, tandanya makhluk berakal cerdas. Berarti kita cerdas. Karena dibayangin dulu di pikiran, baru dibikin pakai tangan. Nah, Kata Bu Guru, itu juga ngebiasain kita hidup ada tujuan. benar. Sekarang kalian pulang dulu ya. Ya Pak. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya Pak. Maafin Bapak ya. Kopi sama Bapak. Dadah Bapak. Dadah Bapak. Dadah. Iya. Kasihan tuh anak, baru mau taubat, jadi bunuh. Ngerokok dulu biar nggak stres. Mahal nih. Haram. Dia kan kagak ngerokok lo. Ngapain lu ngumpul di tengah kayak kuning telur? Aduh. Kenapa? Tadi ada yang nyariin lo, minta perlindungan. Siapa? Sapik. Oh, mau berhenti ngurir dia. Udah janji sama ibunya yang sakit. Mana dia? Mati ditusuk. Hah? Udah. Gue jadi nggak enak gara-gara lo nolongin gue tadi pagi, terus lo diisolasi, jadi nggak bisa nolongin Safik. Dia bukan salah lu. Siapa yang nyenguk lo? Anak gue. Bilang apa? Mastiin gue nggak bikin masalah. Mastiin gue juga keluar 7 bulan lagi. Lo bilang apa? Nggak ada. Terus rencana lo apa setelah keluar? Nggak ada. Percuma juga punya rencana. Negara bangsat kayak gini, bukan kerja keras lu yang dihargain, kan lu juga tahu. Ya, terus anak lo gimana? Lebih baik sama ibunya. Kepala lu masih sakit. Berisik banget kalau malam. Lu bagian gua ya. Jangan kasih orang ya. Siap-siap gua belah. Gua ebru, entot brutal. Gua bikin enak. Slep, slep, blus. Pulang. Kasih tahu dong kenapanya. Kali ini mending lu gak usah ikut campur. Siapa yang ikut campur? Yang lu bunuh orang-orang lu sendiri. Bukan urusan gua, ngapain gua ikut campur? Tai lu ya. Enak banget gua sama keluarkan so suci lu. Woi!
Selanjutnya. Oke, pakai lagi celananya. Pakai celana. Dimas Kurniawan. Saya, Pak. Ngapain kamu duduk? Buka baju. Kamu ada bawa barang-barang ilegal? Enggak, Pak. Narkoba? Enggak, Pak. Buka celananya. Buka celananya. Lo lihat nih. Tuh. Apaan lagi tuh, Pen? Nah, biar bisa ngobrol jarak jauh kayak pas pampres. Ini kemarin mahasiswa gue jenguk, balikin ini dia minjem sama gue. Iya, tapi bakal apa di sini, Pendi? Aduh, lu bego Ini satu gue kasih ke anak gue. Biar dia kalau mau ngobrol sama gue, datang ke dekat penjara. Pakai ini. Nah, iya, tapi kalau ketahuan gimana? Ya nggak bakal ketahuan. Nggak bakal ketahuan gimana lo ngentengin ini? Lo bawa penghuni baru keliling. Orientasi pengenalan penjara. Ya. Ayo. Lo. Di. Sekarang. Tuh, ayo. Mau gak gue mau berak? Di. Untung tua lo. Sisi. Bang. Kamu siapa? Dimas. Sama gue Irfan. Lu inget baik-baik apa yang gue sampein ke lu ya. Jangan sampai petugas nanya, lu nggak tahu, nanti gue yang kena. Ini tempat kita sebut padang masyar. Kesannya ini tempat paling bebas, tapi di sini lu harus hati-hati karena hampir seluruh napi kumpulnya di mari. Lu selamat atau mampus, tergantung lu gaul sama siapa. Lu lihat tuh depan. Napi kasus terorisme, mulai dari terorisme gede kayak ngancurin gedung, ataupun terorisme kecil kayak mau ngeledakin sesuatu tapi nggak meledak. Tapi sayangnya teror kepada umat agama lain bukanlah sebuah kejahatan, tapi hak mayoritas. Nah kalau yang depan lo tau lah ya, artis-artis, kasus mereka macam-macam. Pas mereka masuk sini, heboh, semua wartawan, media ngeberitain mereka. Padahal masih banyak kasus-kasus penting yang mesti disampaikan. Orang bilang itu pengalihan isu, tapi kalau menurut gua itu mah gara-gara orang Indonesia lebih peduli nasib artis daripada nasib mereka sendiri. Gimana menurut gue? Kalau preman di bagian mana? Preman kagak masuk penjara, Bang. Preman masuknya ormas. Nah, pahit nih. Jangan lu deketin. Ini gengnya Rendra. Nama bosnya Rendra. Oh, gembong narkoba. Masuk penjara 5 tahun yang lalu. Tapi dia malah pindahin pabrik sabunnya kemari. Emang bos banget tampangnya. Bukan yang itu. Yang itu tuh, yang dipijetin. Lu jangan ngeremehin tampangnya. Dia masuk sini bukan karena kasus narkoba. Dia ditangkap abis nusuk orang berkali-kali di tempat dugem karena gak suka lagunya. Emang nggak pernah ketahuan mereka bikin narkoba di sini? Ya penghuni sama petugas mah tahu UMKM Rendra. Cuma kan lu tinggal di Indonesia, bukan di Norwegia. Kalau geng lo, geng apa? Tadi lu udah ketemu tuh sama Pendi tuh. Pendi dulunya dosen. Dia pengen ngungkap kasus korupsi di kampusnya tapi ternyata dia malah dijebak buat penipuan. Masuk dia kemari. Sebenarnya namanya Wildan. Dia paling rajin ibadah, paling rajin sholat, ngaji di antara kita semua. Kenapa di penjara? Aku bisa gandain duit pakai doa-doa. Nah sebelahnya yang lemes namanya Six. Anak ke-6 pasti. Sotoy lu. Ibunya nikah 5 kali kagak dapat anak. Nikah ke-6 lahir si Six. Dia kasus apa? Nipu orang di Facebook, dibikin bucin, abis itu diporotin. Salah satu korban yang ngelaporin dia masuk sini dah dia jadinya. Nah sebelahnya yang agak bule, namanya Anggoro, kasus perampokan. Jadi tanahnya Anggoro tuh digusur. Padahal sertifikat tanahnya lengkap. Ternyata ada permainan sama mafia tanah dan juga pengusaha yang pengen bikin perumahan mewah di atas tanahnya. Terus Anggoro marah kan. Dia akhirnya ngerampok rumah pengusaha itu, lalu Anggoro ditangkap. Kalau kamu kasus apa? Lu, kamu sekali lagi mau gue gedik lu. Gue kasus penipuan lewat telepon. Halo Pak, anak Bapak tertangkap tangan membawa ganja nih Pak. Mau Bapak urus sendiri atau kami bantu Pak? Tuh. Jadi kalian ini geng perampok dan penipu? Sebenarnya nggak ngegeng, cuma kalau lu hidup sendiri di sini matinya cepet. Kasihan orang-orang yang lo tipu. Kasihan orang-orang yang gue tipu, lu pikir kita yang paling bejat? Ayo gue tunjukin.
sel blok A isinya koruptor yang hobinya nyolongin duit rakyat. Selnya gede, ada TV, AC, kulkas, wifi, bahkan mereka bisa pelesiran kapanpun mereka mau. Lo lihat tuh yang jaga pintunya, napi-napi yang dibayar sama koruptor untuk lindungin mereka. Cuma para koruptor yang gak pernah nginjek padang mahsyar karena para koruptor langsung masuk neraka, kagak pakai dihisap. Yuk. Di sini ada musola. Hah, musola? Kayak gimana musola dalam penjara? Pasti gelap dan lembab gitu ya? Lu lihat aja sendiri, namanya musola Al Prakasa. Nih. No. Lu lihat. Ya kan? Kita sih boleh aja tinggal di tempat umum, tapi tempat ibadah harus megah dong. Jadi sebagai komunitas kita jadi ngerasa tinggi martabatnya. Kok sepi? Ya kan yang penting megah. Oh. Dan kita juga punya nih aula seni. Mewah juga. Ya kalau tempat seni di kita masih nomor kesekian lah. Masih lebih penting gedung pemerintah. Terus spot-spot cantik buat selfie. Tapi yang penting kita punya. Gak gitu caranya. Sini ya, gue tiruin ya. Sebelum kita nari, kita harus Itu namanya Novilham. Yang ngajar sanggar seni. Ngomong-ngomong lu sel nomor berapa ya? Sel blok C, sel 31. Waduh. Kenapa? Apa lu? Masih ngantar anak baru. Iya, gue tahu, wartawan, nyincang-nyincang bosnya. Hah? Dia itu? Iya, katanya gitu. Semoga dia selamat dah. Kayaknya dia nggak demen sama dia, pengen dia mampus. Dimasukin di mana? Soalnya toke. Ya bangsat makin mampus dah tuan. Aduh, pala gue. Pala lu gue potong ya. Capek gue dengernya, tau gak? Jangan galak-galak, temennya lagi sakit. Ya lu kagak pernah dengerin tiap hari di kamar. Setiap 2 jam. Nggak perlu lama-lama ya, perintah langsung nih dari Bapak. Siap, besok saya bereskan Pak. Betul Pak. Nah, ini kan lapas percontohan nih, jadi nggak padat. Kalau lapas tentrem, akhir tahun, kamu kantor sama saya. Jadi wamen enak. Jadi wamen tuh ketemunya orang-orang terhormat. Nggak binatang-binatang kayak di penjara ini. Betul Pak, betul. Tahun ini kamu jadi wamen, 2 tahun lagi kamu jadi menteri. Enggak lah, saya nggak kayak gitu Pak. 5 tahun lagi kamu jadi atasan saya. Oh ya nggak gitu lah Pak. Ya sudah. Titip hormat saya buat Bapak ya Pak ya. Pasti. Ya. Baik Pak, iya baik. Ya, mari. Dengar kan? Dengar ya? Siapa? Dan sudah saya urus semua. Main yang bersih. Dia bukan napi busuk kayak yang lain. Kalau dia mati, beritanya cepet naik. Paham Pak? Ya udah sana. Kita harus apa nih, Gor? Ya mau gimana, emang bisa minta dipindahin? Lu harus bilang ini ke lu. Lu harus hati-hati. Lu bakal satu sel sama yang namanya Toke. Karena mukanya nyebelin kayak Toke. Gue suka Toke. Toke lucu. Yang ini enggak, bangsat. Dia udah bertahun-tahun di sel sendirian karena dia hobi matiin orang. Setiap yang satu sel sama dia pasti mampus. Dia tukang jaga Larendra. Intinya gini, di atas ada yang gak suka sama lu, pengen lu mampus. Lu harus hati-hati. Begitu lu sampai sel, cari senjata. Lu harus bertahan hidup. Begitu Toke mau bunuh lu lawan sampai mati. Ya? Malam sudah tiba. Dan kalian tahu aturan. Saya tidak peduli. Kalian preman atau gangster di luar. Tapi di sini, aturan saya yang berlaku. Kunci mulut kalian. Dan tidur yang nyenyak. Masuk ke sel kalian masing-masing. Sekarang! Stoknya mana? Gue suruh minum dulu. Dia ada tugas goblok. Kalau dia mabok, lebih bikin gak curiga kan? Niat gue nolongin lu sama bos lu. Gue nggak punya bos. Jaga mulut lu. Jangan lupa, lu masih keset sepatu gue.
Gimana Nikur mati anak orang Nikur? Aduh, anjing. Mau dikokok atau diremas? Lo tidak tempat gue. Anjing, gak bisa gua. Gua harusnya malam ini jangan lu cantik. Tapi gua terlalu lama kontol. Besok ya sayang. Ngapain lo? Tikus, Pak. Mana tikusnya? Tuh. Jangan macam-macam lo. Aduh, gue gak kuat, gue menikmati aja gue kalau begini dah, aduh. Kalau mau mati jangan berisik. Lo bisa diem kagak? Gue gak bisa tidur nih anjing. Mati nggak punya agama mau kemana lu? Ke laut aja dia tuh. Bacot. Aduh. Lu udah gak pusing lagi? Iya, bingung gue. Seperti jadi Jackie Chan. Otaknya pindah ke dengkul. Rasa mau jadi atlet gue. Wah, men, sama obat nih. Enak nih mandi. Baru gue minta aja deh. Kipas angin aja mati. Gue yang lebih baru. Din! Sini! Ngapain situ? Din! Sik mana Sik? Nggak tahu tuh. Tadi dia mandi duluan. Terus olahraga di lapangan. Masih hidup dia? Semalam si Toke mabok berat, jadinya diselamat. Tapi kagak tahu dan hari nasibnya gimana. Aduh, berdoa aja dah. Ah iya. Gue duluan ya. Dia cantik. Ambil! Jangan nungging, jangan nungging, jangan nungging. Tangan lu kakunya ya cantik ya. Gua potong. Boleh ya? Boleh.
juga ada anjingnya nih. Hah? Terus? Ada makhluk lain di sel kalian. Tikus, kecoa, kutu busuk. Bersihkan sel kalian masing-masing supaya mereka merasa nyaman tinggal di sana. Kalian ada di sini atas biaya negara. Bersyukur. Bersihkan sel kalian masing-masing sampai mengkilap. Udah dientak berkali-kali sama kehidupan sama dunia bangsa. Lu ngerasain apa yang gue rasain? Maju!
apa lu? Woi! Lo berdua memang cari masalah terus ya? Lo kira ini penjara kalian, Pak? Ada apa? Siapa yang ngelakuin? Saya bereskan sebelum polisi datang. Polisi nggak boleh dan nggak akan datang sini. Gila kamu ya. Kalau tempat ini jadi sorotan media, habis kita semua. Dia bukan apa yang penting kok. Keluarganya nggak mungkin ada yang datang sini. Kamu beresin sendirilah. Baik, Pak. Ini bukan masalah jabatan saya. Ini masalah kamu juga. Saya jatuh, kamu juga jatuh. Kamu udah kepalang basah. Berenang yang pintar makanya. Paham, Pak. Beresin sekarang juga. Semuanya baik-baik saja, Pak Sabto. Bapak, aduh maaf sekali mengganggu istirahatnya Pak. Aman Pak, semua sipir di sini sudah diprioritaskan untuk menjaga keamanan Bapak. Alhamdulillah. Iya. Saya lagi kepingin jadi warga negara yang baik nih. Betul. Saya nggak mau jalan-jalan keluar. Paham Pak. Saya tinggal di dalam sel aja. Aman kan? Aman semua dok. Ya paling minggu depan saya mau keluar, mau pulang ke rumah. Oh. Sudah seminggu saya nggak pulang, kesian istri saya. Istri yang keberapa Pak? Ya nomor 3 lah. Nomor 1, 2 kan udah bosen lihat muka saya. Udah bosen. Lucu Pak ya. Kemarin saya ada kirim ke rumah hadiah buat anak Bapak. Sudah nyampe kan? Astaga, saya lupa ngomong terima kasih langsung ke Bapak. Makasih Bapak, udah repot-repot Bapak ya. Enggak repot, kan katanya dia mau Wubiko. Ya betul Pak. Ayo maklum, anak zaman sekarang sukanya tuh seleranya yang mahal-mahal Bapak. Harus gitu dong, jangan ke kita dulu susah. Kita susah dulu Pak ya. Ya wes, saya mau nonton film dulu. Selamat menikmati filmnya Pak. Nanti kalau Bapak perlu apa-apa, Bapak WA saya aja. Insya Allah. Siap, saya siap standby Pak. Selamat bertugas Pak. Selamat istirahat Bapak. Mari Pak Sabto. Mari Pak. Cari pelakunya sekarang. Maksud lu gimana lu lihat Toke masuk ke selnya padahal dia mati di kamar mandi? Sumpah Gor, beneran. Gue lihat itu nyata, nggak transparan kayak hantu. Kayak lu tahu aja bentuk hantu gimana. Ya katanya gitu kan. Lu kalau nipu terus kayak gini, lama-lama kita nih yang gebukin lu. Lu pernah ngeliat gue seserius ini, lu pernah nggak? Percaya gue sama lu. Masih. Lu ngapain di sini? Apaan sih lu? Sana. Lu ngapain sih? Dia nggak boleh di sini. Lu sana dulu deh. Jangan gitu. Enggak. Perbuatan baik dibalas sama Allah. Lu sana dulu. Enggak, lu jangan di sini. Lu pergi. Please dengerin. Kalau begini lu Mas. Duduk aja. Jangan duduk biar nggak ribut. Udah. Diam dong. Tenang. Lu ngapain ke sana? Menurut lu semua nih, mereka bakal curiga sama kita apa enggak? Soalnya kita kan yang musuhan sama geng Toke. Tapi kalau menurut gua, kalau polisi yang nyelidikin kita malah beruntung. Tapi gua yakin gak mungkin mereka pasti urus sendiri. Jadi ada dua nih yang bahaya. Satu pihak lapas. Yang kedua, mereka yang pasti mikir kita bohong Toke. Angkor bakal lindungin kita, ya kan Kor? Allah yang lindungin lu. Itu kenapa sih Anton? Tadi pagi dia dapat kabar istrinya kabur keluar kota bawa semua tabungan mereka. Dia yang lihat merah-merah nggak di badan si Anton? Merah-merah apaan sih? Itu kayak ada asap merah. Malu sih bikin serem aja deh sih. Apaan sih? Ada badan merah. Badannya merah ya, ada asap. Agak asap jadi mungkin badannya merah. Iya udah. Diskusi dulu, Mak. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Malu lihat orang malu gini. Di badannya si Anton. Diam mikir. Ayo mau makan? Kenapa? Ada apa?
Kalian semua sudah tahu situasinya. Saya nggak akan banyak bicara. Kalian juga tahu. Bicara bukan tugas saya. Tapi mana ngomong terus ya? Saya minta siapapun yang tahu pelakunya, sekarang juga menghadap saya. Ayo, cepat. Pak, ya. Saya takut, Pak. Tadi saya lihat mayatnya. Ngeri, Pak. Itu matinya nggak wajar. Tapi ini kok belum ada polisi yang datang, Pak ya? Saya mencoba membuat semua merasa nyaman. Tapi ternyata kalian maunya dibikin susah. Loh, ada yang kasih perintah lu nolong dia? Nggak ada. Nolong orang nggak butuh perintah kan? Lu di mana pagi tadi? Mau kemana Pak? Kita lagi di penjara. Lu pikir ini main-main? Lu di mana tadi pagi waktu Tokek dibunuh? Di sel, ada saksi. Siapa? Teman lu? Rekam CCTV mungkin beda. CCTV apa? Mati semua? Memang mati. Makanya kami bisa bikin apapun yang kami mau. Zaman sekarang semuanya bisa dibikin. Berapa lama lagi lu di sini? 7 bulan. Lupain aja. Dengan kasus pembunuhan kayak gini, bisa 20 tahun lagi di sini. Tidak ada makanan pagi ini. Tidak ada makanan untuk siang dan malam. Kalau tidak ada yang mau buka mulut, tidak ada makanan untuk besok dan seterusnya. Supaya kalian paham arti disiplin, mulai sekarang juga tidak akan ada listrik, air, atau apapun yang bisa bikin hidup kalian di sini nyaman. Kalian mau punya kelakuan seperti binatang, kalian akan diperlakukan seperti binatang. Bangsat! Jangan kepancing. Gara-gara lu kita semua yang kena. Jangan kemaka, jangan diadu. Anjing lu yang bawa siapa tuh ya?
Kenapa lu bunuh bos lu? Bukan gue nggak bunuh bos gue. Ini bukan pengadilan, lu nggak perlu bohong lagi. Sumpah, kalaupun gue bunuh bos gue, nggak mungkin gue bisa ngangkat dia terus ngikat dia di kipas di langit-langit. Terus kenapa lu divonis salah? Ya kan di Indonesia, emang lu tinggal di Norwegia. Siapa tahu, odang lu. Udah apaan sih? Mana ada? Sik, sini. Buka. Sini, cerita apa yang lu lihat. Setelah Toke mati, gue lihat ada bayangan mirip Toke jalan ke arah sel lo. Tadi juga setelah Anton mati, gue lihat ada bayangan mirip Anton jalan ke arah lo. Ya kan kalau gue nggak ada di tempat kejadian, artinya bukan gue yang bunuh dong. Gue dari lahir cupu. Pas bayi aja katanya cupu suara nangis gue. Nangis cupu tuh gimana? Sebenarnya gue lihat sesuatu yang lain juga sih, Gor. Apa? Toke sama Anton. Ada aura merah di sekitar kepala mereka sebelum mati. Aura? Gue injek kayak batang leher lu, udah gini masih ngarang-ngarang aja lu. Beneran, gue berani sumpah demi Allah. Ya lu kan nggak percaya Allah. Ya demi apapun deh. Setelah gue sakit pala banget kemarin, kenapa ya gue jadi lihat yang aneh-aneh. Anton sama Toke, auranya merah darah sebelum mereka mati. Kebetulan banget lo bisa lihat aura mereka sebelum mati. Gue bisa lihat aura semua orang kalau gelap. Lo bisa lihat aura gue? Bisa? Apa? Abu-abu. Artinya? Mana gue tahu. Jadi apa gunanya lo bisa lihat aura? Bangsat. Aura abu-abu artinya kebingungan. Lo kan agamais, ngapain lo tahu-tahuan soal aura? Dalam Islam, biarpun tidak disebut aura secara langsung, namun ada surah dan hadis yang nyinggung aura kok. Barang siapa yang sering melakukan sholat pada malam hari, maka wajahnya akan tampak bersinar pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lo biru muda. Kejujuran dan kebijaksanaan. Itu mah karena leherang sendiri tuh. Tenggelam juga biru. Gua mau mungkin bohong, aura gua kan kejujuran. Lu nila, tapi keruh. Nila warna apaan? Antara ungu dan biru. Tapi kalau keruh, itu artinya lu merasa nggak pasti. Atau bimbang. Bimbang gue pengen nampol lu sekarang. Sabar, Aura lo hijau, tapi keruh juga. Putus asaan. Nah, kalau merah kayak Toke sama Anton, artinya apa? Marah, energi yang negatif. Bos gue juga lagi marah-marah malam itu. Sebelum meninggal, dia berantem sama bininya. Dan koran kami mau bangkrut. Ini berarti nih, ada yang bunuhin orang-orang yang auranya sama energinya paling negatif nih. Siapa ya? Atau apa? Sesuatu. Kalau Sik nggak ngarang nih ya. Gue nggak ngarang. Lu pikir gue mau lihat yang kayak gini-ginian? Udah intinya gini, aura kita kagak ada merah kan, berarti kita aman dong. Ya walaupun keruh juga. Belum tentu. Aura kita berubah-ubah sesuai suasana hati kita. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif. Kita bersih-bersih dengan ikhlas, beribadah, seni. Melakukan kegiatan seni bisa bikin hati adem, aura aman. Contohnya? Melukis, menyanyi, nari. Gua nggak bisa ngelukis sama nyanyi. Ya nari. Gua nggak bisa nari. Everybody can dance. Ah, tai lu biasanya pendiam. Sekarang ngomongin aura banyak bacot lu. Iya, gue diam dari tadi dan lu. Nggak usah, udah ngerti aura lah. Nggak usah. Dimas, bangun sini, jelasin. Emang berapa lama belajar ngaji sampai bisa baca Quran? Ya, kalau lu rajin sih 48 jam bisa. Cepet dong. Kalau lu rajin. Mau ngapain? Kami mau ibadah. Cari tempat lain aja. Soalnya di sini udah penuh. Parah, orang Islam mana pernah ngelarang orang lain buat ibadah? Ngaji di sel aja. Kagak bisa, najis. Terus gimana? Hai, buat yang baru datang. Selamat datang ya, selamat bergabung. Langsung masuk aja ke barisan, langsung cari spot yang kosongnya. Kenalin, nama gue Novi Ilham, biasa dipanggil Ilham atau Novi. Oke, kita sekarang belajar koreografi ya guys ya. Perhatiin baik-baik, gue gak mau ngulang-ulang ya. Perhatiin gue. Pertama, tangan naik ke atas, crowd. Abis itu keramas sabunan. Tetes kedes, turun, bawah, nyeri high, puter. Gebiar, tutup, gebiar sekali lagi, turun ke bawah, angkat, keramas, rambut ke sini, ke belakang, twerk sampai bawah, angkat, nengok. Paham gak?
Ayo cepetan ikutin gue. Ya, ayo bareng sama gue. Tangan naik ke atas, tangan naik ke atas. Turun crown, keramas, sabunan, tetes kedes. Sini, turun ke bawah, puter nyeri hide. Jebret, puter nyeri hide. Jebret, gebiar, tutup. Gebiar waist, tutup. Gebiar lagi, tutup. Turun ke bawah, angkat. Keramas rambut transparan, madep belakang. Keluar ke bawah, sampai bawah, angkat, nengok. Tuh kan nengok aja gak pada sinkron deh, gak pada sama. Ulang lagi dari awal, ikutin gue. Naik, angkat tangan satu. Angkat. Katanya lu bisa lihat aurat. Keramas. Hah? Dengar dari siapa? Tetes kedes. Aura gua apa? Aura gelap. Iya. Bentar. Jebret, nyari hide. Jebret, nyari hide. Jebret, Hijau keruh, aman. Sekali lagi, gebiar cantik. Cek aura ya. Keramas, rambut transparan. Balik sana. Cuek, sampai bawah, kepat. Semua hijau, aman. Itu ngapain di pojokan gelap-gelapan? Balik ke barisan. Dari tadi diajarin ini bukannya ikutan kelas baik-baik. Capek gue. Keluar nih lo pada semua. Capek banget gue. Keluar. Gue lagi gak kuat banget deh hari ini ngeliatin gak indah-indah kayak gini. Ampun. Keluar cepetan. Gue khawatir Novi Ilham marah-marah gitu. Dia kan berkesenian terus, jadi nyaman. Iya juga sih. Lagian kenapa sih dia suntuk begitu? Yang gue tahu tempat sanggarnya mau digusur buat markas parpol katanya. Memang parpol masih kurang kali ya? Udah sebanyak teh ngambang. Lo emang pernah ngeliat teh ngambang banyak di mana? Gak pernah lihat gue. Lu pernah cari tai? Enggak. Cari parpol? Enggak. Ya sama berarti. Ya mudah-mudahan dia nari terus auranya membaik lah. Tapi kalau dia nari sambil marah-marah gimana? Mana bisa nyini sambil marah-marah sih? Bisa aja. Orang ibadah sambil marah-marah aja sering. Dosen pembimbing. Ngapain lu? Mau ikutan nari aja, susah ternyata ngaji. Emangnya baru belajar sekarang? Iya, kan kami Kristen. Udah jangan diganggu, gurunya lagi pengen sendiri.
polisi nggak datang ke sini? Justru itu orang-orang lapas akan tutup lapas dari dunia luar. Mereka nggak mau ambil resiko. Bisnis narkoba dan yang lainnya di sini kebongkar. Auranya coklat. Apa? Aura Novilam sebelum mati, auranya coklat gelap, bukan merah. Itu apa tuh artinya? Orang yang punya aura coklat gelap itu dibawa merah darah. Bukan amarah, tapi kekesalannya mau puncak. Dulu berarti yang bakal mati nggak harus punya aura merah darah. Enggak. Gimana pun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan. Dan orang itu bakal mati. Sat, kalau gitu nih, kita satu persatu bakalan mati nggak lama lagi di sini. Gue bisa lihat aura semua orang kecuali satu orang. Siapa? Ngomong gak lu tahu apa? Ngomong. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Kejadian ini ada semenjak lu di sini. Bos lu matinya caranya sama kan kayak Rapi di sini. Tapi gue nggak tahu apa-apa. Beneran gue nggak tahu apa-apa. Ini terjadi sejak kapan? Sejak hari bos gue mati aja. Sebelum itu lu ngapain? Kedukun? Ya, gue cuma tugas liput berita di hutan di Kalimantan. Kasus apa? Puluhan ribu hektar hutan lindung dibabat buat tambang nikel. Pelakunya pejabat-pejabat. Terus? Tapi yang misterius, ada puluhan pekerja mati secara mencurigakan. Mayatnya gimana? Maksudnya? Matinya gimana? Ditusuk kah? Ditembak ke? Enggak. Gue nggak tahu siapa yang bunuh, tapi mayatnya itu dijadiin ukiran, digantung di atas pohon. Kayak instalasi seni gitu. Kayak patung yang ada di pameran seni. Tapi yang ini bikinan orang yang super sakit jiwa. Apalagi yang lo ingat? Soal apapun yang bisa bantu kita mikir supaya kita bisa selamat. Itu aja, nggak ada lagi. Pikir lebih keras, bangsat! Udah pikir keras banget. Tiap hari mikir kenapa gue bisa ada di sini. Gue mikir keras tiap hari. Gue nggak tahu lo semua gimana. Tapi gue berantem mulut aja nggak pernah. Apalagi berantem fisik. Apalagi bunuh orang. Adik-adik gue yang SMP, hidupnya gimana? Bokap nyokap gue mati waktu tenggelam, waktu banjir. Pas adik-adik gue baik. Sekarang gimana caranya mereka cari makan? Gue mikir keras banget, sumpah. Gue juga mikir apa gunanya gue hidup. Bokap gue itu dulu dukun. Bisa ngobatin orang. Tapi gue gak percaya. Gue pikir dia cuma penipu. Dia bilang gue bakal punya kehebatan. Punya ilmu khusus. Tapi sekarang gue bisa lihat ginian. Gue juga mikir keras. Ya apa gunanya? Semua kita pasti ada purpose-nya. Segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki telos, yaitu tujuan atau akhir alami yang ingin dicapai. Itu kata Aristoteles. Setiap individu secara personal memiliki calling atau tugas yang unik dan sangat personal. Menurut filsuf Soren Kierkegaard. Kok lo jadi pinter banget dah? Ya lebih gampang hidup di negara ini kalau dianggap bodoh, ya kan? Nggak mengintimidasi. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Jadi kita semua harus kerja sama dan cari solusi bareng. Oke? Oke. Oke ya? Oke ya? Ganggu banget ini. Aduh anjing. Sejak lu balik dari Kalimantan, lu masih ngikutin kasusnya nggak? Bahkan sebelum gue masuk sini, gue masih kontekan sama yang dulu bantuin gue di sana. Ada lagi yang mati setelah itu? Enggak. Kenapa gue? Kor, ini yang ngebunuhin orang. Diam lu di situ. Ini yang ngebunuhin orang di Kalimantan. Ikut dia ke Jakarta. Sekarang ada di sini. Lu. Ngapain lu sih? Gua mau dia. Mana?
Saya itu anak. Mau ngapain? Dia buka Sejak masuk sini dia udah banyak yang mati. Mau ngapain? Mau ngapain? Kamu kena keluarin dia. Bawa sini anak itu. Gimana sekarang? Turunin beribadah atau sang Gor. Sekarang banget nih. Mati lo buruan Gor, turunin ibadah atau seni. Woi. Bangun maksud. Udah aman Gor. Udah aman Bimo gimana tuh Bimo? Hah? Bimo gimana lu mesti ada tuh? Abu-abu kemerahan. Mo, tahu kalau merah Mo? Merah, lu merah. Enggak, gua nggak mau nari najis. Tuh, dia bayangannya udah muncul tuh. Mo, mati lu Mo. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Mo! Daman Bimo, daman. Aman Mo! Dengar kalian semua, kita boleh berseberangan, bermusuhan, tapi di masa-masa kita semua terancam, kita semua harus bersatu. Ini solusi dari masalah kita bersama. Setelah dia mati, kita bisa lanjut saling benci lagi. Kalian pikir kalau Dimas mati, hantunya bakal mati juga? Salah. Ini bukan setan biasa. Ini bukan maling yang lu tembak mati, masalahnya selesai. Kalau Dimas mati, hantunya bisa nempel ke siapa aja. Dan kita nggak tahu itu siapa. Kita nggak bisa ngelawan sesuatu yang kita nggak ngerti. Dimas adalah kunci kita untuk mengerti.
Dia yang bawa hantunya ke sini. Dia bisa bantu kita cari cara untuk menghentikannya. Kalau Dimas mati, kita tidak tahu jawabannya. Kita hanya bisa menunggu ajal sendiri, satu persatu. Lu mau gitu? Lihat Dimas, orangnya cupu. Tapi hantunya udah ganas dan brutal. Kalau hantu yang nempel ke orang yang lebih brutal, kita semua akan dihabisi sekaligus. Karena itu, Dimas tidak boleh mati. Karena dia adalah kunci. Gua adalah kunci. Gua nggak boleh mati. Wah, ya, ya. Saya tidak paham. Kenapa orang-orang bodoh selalu suka membuat hidup mereka itu lebih berat dari yang seharusnya. Sia-sia. Saya mengajari kalian untuk hidup lebih tenang. Kenapa kalian alergi? Gue tahu siapa yang habis ini bakalan mati. Loh. Mengalami masochistic personality disorder. Nah, lo bodoh, jadi nggak tahu artinya. Artinya, orang yang pola perilakunya selalu mencari penderitaan. Atau penghinaan. Atau kegagalan secara tidak sadar. Bahkan ketika punya peluang untuk bahagia. Gue kasihan sama lo. Menarik. Masochistic personality disorder sudah tidak lagi resmi di manual statistik dan diagnosa gangguan mental. Karena teori ini berpotensi menyalahkan individu atas penderitaan yang dialami. Alih-alih melihat struktur sosial, trauma, atau ketidakberdayaannya lebih besar. Tahu apa sih lo soal psikologi? Bertahun-tahun gue belajar soal ini. Orang yang berusaha keras menunjukkan kekuasaannya sebenarnya hanya takut ketahuan betapa dia merasa kecil di dalam. Itu kata adiknya atlet. Atletnya Ateng. Alfred Adler, pencetus teori psikologi individual. By the way, gue lebih suka dia dibanding Freud. Apa yang terjadi sama lu di masa lu kecil? Sampai harus menutupi inferiority kompleks lu sebegitu kerasnya. Gua yakin di balik ini semua, lu berusaha keras menunjukkan ke diri lu bahwa lu layak untuk dihargai dengan cara membuat orang lain merasa lebih kecil. Kalian semua kemampu sampai tua di sini. Tidak akan ada yang bisa keluar. Lupakan masa bebas kalian. Nggak akan pernah datang. Karena apa? Karena saya yakin kalian semua berkomplot untuk membunuh teman-teman kalian sendiri. Kalian sakit. Dan saya tidak mau dengar hembusan gosip tentang aura, energi negatif, atau hantu tai kucing. Kalian semua setannya. Kalian layak busuk di sini. Tidak perlu kadang-kadang soal hantu. Hantu konten!
Saya dulu pejuang. Waktu mahasiswa, kerjaan saya ya demo. Nggak bisa tidur, selalu gelisah. Pemerintah nggak adil. Wakil rakyat korupsi, pejabat korupsi. Lulus, saya masuk partai. Saya berjuang dari dalam. Tahu pelajaran apa yang saya dapat dari itu semua? Hah? Nggak akan ada yang bisa berubah. Dan tidak harus berubah juga, kan? Hah? Sebagai manusia, kita punya beban pikiran untuk selalu jadi baik, jujur, berintegritas. Nggak ada gunanya, itu semua nggak ada gunanya. Di Indonesia, it's survival of the fittest. Kalau di hutan, ya yang paling kuat, itu yang akan hidup. Di kehidupan kita sehari-hari. Orang yang paling cerdik, itu yang akan hidup. Mereka bilang korupsi. Tapi buat saya, itu hadiah buat mereka yang paling cerdik. Semua pasti cari untung kok. Semua cari jalan pintas, dan nggak ada yang salah juga kan? Mau kaya, mau miskin, semuanya sama aja. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Itu tugas kita. Tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Dan kamu akan belajar soal itu. Sekarang Jeffrey udah mati. Kamu yang akan gantiin posisinya. Jeffrey tangan kanan saya. Sekarang kamu. Siap nggak? Saya butuh loyalitas, komitmen kamu terhadap saya. Saya aman, kamu aman. Saya naik, saya pastikan kamu juga akan naik. Siap? Siap, Pak. Ya. Bapak panggil saya? Laksanakan apa yang saya perintahkan tadi siang. Siap, Pak. Ajak yang aman-aman aja. Siap, Pak. Paham. Kata Bu Guru, kalau manusia yang suka bikin bentuk-bentuk kayak gitu tandanya makhluk berakal cerdas. Karena dibayangin dulu di pikiran, itu juga ngebiasain kita hidup ada tujuan. The drums are near, the sound of hope in every ear. Kita semua bisa mati di sini kalau diam aja. Sekarang kita bisa cari selamat sendiri. Giliran kita akan datang. Jadi kita harus gimana? Harus bersatu. Pikir bareng-bareng, cari solusinya. Saya di sini bukan pengen jadi pemimpin, bukan pengen jadi bos. Jadi anak buah saya mau. Yang penting kita bersatu, rembukan. Ayo, ayo. Streets are cold and hearts will know. The good turn deaf, the brave turn dumb. He stood alone where the shadows fed. Rendra bisa ngamuk sama lu. Biarin aja. Selama ini gue juga udah nyoba nyelamatin teman-teman. Gue ada di Rendra supaya gue bisa pengorin dia. Dari bunuh 5 orang jadi bunuh 1 orang. Gue strategis, gak serampangan kayak lu. Strategis kayak politikus. Kumpul. Oke, kayaknya ini cukup. Ide lo apa? Hantu ini nggak sembarang nempel di Dimas di Kalimantan. Lihat korban-korbannya.
Dia bikin bentuk-bentuk seni. Ini nunjukin dia punya pikiran, dia punya kecerdasan, dan dia di sini dengan tujuan. Apa? Nyari orang. Melihat korban orang yang jatuh. Dia belum nemu yang dia cari. Kenapa hantunya bego? Katanya cerdak. Mungkin dengan membunuh orang-orang yang beraura negatif, itu layaknya makan buat dia. Tapi gue nggak tahu juga dia cari siapa atau apa. Karena jaraknya kejauhan. Maksudnya? Semua yang mati jaraknya dekat sama gue. Maksud gue masih di sel blok C. Jadi yang dia cari ada di penjara ini, tapi mungkin di sel blok lain, gitu? Siapa? Beneran Bapak mau stay di sini? Bapak-bapak yang lain di blok sini itu sudah keluar semua loh Pak. 2 hari, 3 hari untuk menikmati udara segar di luar gitu. Gimana Pak? Soalnya ada yang harus saya urus sedikit di blok C. Oh, waduh. Itu napi-napi rampok dan penipu ya? Mestinya mereka tidak dijadikan satu lapas dengan kami di sini ya? Mereka bener-bener sebenarnya Pak. Iya. Aman. Saya di sini aja. Cuma kan lebih banyak. Mana sih? Kalau kita nggak tahu mau ngapain, sebentar lagi bakal ada yang mati. Gue udah hitung waktunya. Ya ayo mikir siapa? Dimas. Dirasain. Pakai perasaan lu, dirasain coba. Nggak tahu. Aduh. Si bangsat emang gak guna. Soal bawa masalah aja gak guna. Kita booming. Napi kasus korupsi sel blok K. Pantes sel bloknya K. Ternyata korupsi. Bukan, tapi kontol. Kenapa dia? Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas banyaknya tambang nikel di hutan Kalimantan. Dia sering keluar penjara buat ke Kalimantan karena punya resort mewah di sana. Pejabat bangsat. Ya udah kita ke sel blok K sekarang. Harus sangat hati-hati. Sebagian besar sipir-sipir diarahkan buat ngawal sel blok K. Ditambah napi-napi bayaran para koruptor. Ayo. Perasaan gue gak enak. Kita harus cepat. Kalau pasti rencanain sesuatu yang gue belum tahu apa. Ini harusnya udah deket. Gimana kita tahu? Untuk minum masuk dan bunuh Prakasa. Lu bawa HP? Bawa. Ada nomor Prakasa? Enggak. Tapi gue sempet lihat Kalapas dan gue inget nomor HP-nya. Telepon. Kalau diangkat berarti masih hidup. Ya halo? Masih hidup. Dia tahu nggak itu nomor lu? Enggak, nomor gue hack. Apa mungkin kita harus bikin marah dulu, baru aura yang negatif, baru dibunuh sama hantu? Kalau gitu gue pinjam HP-nya. Ini nomornya. Kasar. Koruptor harusnya lu rampok, jangan lu lindungin. Yang punya duit yang kita lindungin, tolol. Masa lu miskin? Bacot! Cuy! Lu ngapain sih? Gue gak bisa berantem. Gue mau mantengin aura teman-teman kita. Lu ngapain? Iya, gue mau bikin Prakasa marah. Rencana lu apa? Dan tidak takut? KPK, udah lama. Koruptor, sedekat apapun dengan kekuasaan, KPK. Oke. Paham gue. Gokil. Halo? Pak Prakasa, masih ingat saya? Abil Arinto nih Pak, KPK. Masih ingat gimana kita terakhir ketemu? Waktu Bapak saya angkut ke Gedung Merah Putih.
Jadi masih belum puas nih Pak nangkep saya. Saya cuma ingin tahu kabar Anda, Pak. Gimana rasanya setelah semua yang Anda bangun runtuh? Runtuh. Hidup saya tetap enak di sini Pak, malah lebih aman. Sementara Anda hati-hati kalau lulus ujian wawasan kebangsaan kedua Pak. Kalau nggak lulus nanti paling cari makannya jadi pembicara. Itu pun lewat Zoom. Jangan. Merah! 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 Hai, Intan Lydia Besti. Kembali lagi bersama tutorial makeup ala Intan Lydia. Makeup aku. Makeup brown. Mas Prakasa, ini aku. Intan sayang, aku tuh lagi stres banget. Aku ngerasa kok kayaknya aku sendirian banget. Kan kamu sudah bisa punya apa saja yang kamu mau. Nah, itu dia Mas. Dulu Mas kasih aku semuanya. Tas, mobil, bawa aku liburan juga udah sering. Berlian, semuanya. Tapi aduh, Mas, aku tuh malu kalau dicap perempuan simpanannya Pak Prakasa. Soalnya Mas kan sekarang cuma narapidana. Ya tolol kalau kamu nganggap aku cuma narapidana. Aku males sama perempuan tolol. Mending kamu cari sugar daddy baru aja lah. Gimana nih? Gimana? Kalau lu nggak bisa bikin setannya ninggalin kita, kalau nggak kita mati dibunuh tuh setan, kita semua bakal habis dihajar bangsat-bangsat ini, tahu nggak? Gimana? Bukan ingin rusuh, tapi karena kita marah. Kita marah. Ya, kami datang dengan damai. Tanpa batu, tanpa bensin, tanpa persenjataan serdadu angkatan. Tidak. Dengan gagasan, dengan tekad, tanpa motif lain, tanpa niat lain. Hanya untuk rakyat. Termasuk ibu saya. Kamu, termasuk ibu kalian semua. Ibu kita semua. Halo. Masih ingat aku? Siapa ini? Sudah lupa ternyata. Bercanda. Aku tutup aja. Aku paham kalau kamu sudah lupa aku. Kamu sudah bunuh aku. Tapi aku yakin kamu masih ingat suaraku yang dulu kamu sering dengar ketika kamu berbicara sendiri. Kita saling bertanya apa yang bisa kita lakukan buat negeri ini. Aku adalah kamu, Prakasa, ketika masih muda. Penipu, bangsat. Aku cuma mau tanya, kapan tepatnya kita jadi begini? Kapan kita berubah dari anak muda yang punya mimpi jadi pecundang yang harus sembunyi? Kapan kita berubah dari hidup penuh martabat jadi dicaci jutaan rakyat? Dia. Sekarang aku punya segalanya. Punya segalanya? Kursi empukmu di penjara. Meja makan mahal yang gak ada gunanya. Anak-anak manja yang dulu kita benci melihatnya. Prakasa kita adalah buangan rakyat. Inikah mimpi kita dulu? Jadi maling dengan jas. Aku bukan maling. Aku berjuang untuk mendapatkan ini semua. Berjuang?
Aku teringat waktu dulu kita bilang ke Ibu Prakasa, Bu, aku mau jadi orang hebat, bermartabat. Aku mau bikin negeri ini lebih baik. Apa kita masih percaya itu? Atau kita cuma ngomong itu buat bikin Ibu senang sebelum kita mulai mencuri uang rakyat? Sekarang Ibu sudah tidak ada, Prakasa. Tapi kalau Ibu masih ada, apa dia tidak akan menangis melihat kita, Prakasa? Bajingan diam! Dia udah mati. Prakasa udah mati! Kalian ngeberantemin apa lagi? Hantu itu udah pergi. Berani! Pengkhianat! Cepu! Cepu gak pantas hidup! Kalian semua akan mati. Tapi sebelumnya, kalian akan melihat teman kalian mati. Dan itu semua salah kalian! Cucu! Kenapa diisi air? Kenapa diisi air? Ngapain? Kalian ngapain? Saya kalapas! Penjara! Dari 50 Polsus pas, cuman 5 yang masih jujur. 10% rakyat Indonesia yang jujur masih harapan, Dan. Biasa ya kalau ada kayak gini, sirene polisi baru kedengaran. Tapi buat apa juga? Pion tuh nggak boleh mundur, harus dikorbanin. Namanya juga rakyat kecil. Nah, Pusing gue. tapi dia bisa jadi gede. Kalau nyampe ujung berhasil jalan sampai ke cita-cita dia, ke mimpi dia, bisa tukar jadi raja, jadi menteri, jadi Itu. Berarti kehidupan satu. Iya, emang begitu. Gue mau pamit. Keluar dia. Pamit aja. Jarang-jarang pengajuan kembali, langsung dapat putusan, ingkrah. Ya kan bukti CCTV-nya jelas. Gue nggak ada di kantor bos gue waktu dia dibunuh. Ya nggak tahu juga kenapa dulu rekaman CCTV-nya bisa hilang. Namanya juga CCTV, ada enggaknya tergantung kebutuhan aja. Yang penting lu pernah ngerasain tinggal di mari.
Lo kalau kangen masuk lagi aja. Tapi gue tahu ya kenapa hantunya nempel di lo. Karena aura lo paling positif. Emas, apa artinya? Ketenangan batin, sangat langka. Itu aneh, karena batin gue juga gak tenang-tenang amat. Gak usah curhat. Habis ini mau kemana? Kalimantan, ke hutan Nehea. Ya, siapa tahu hantunya masih ada di gue kan, biar bisa gue pulangin ke rumahnya. Anak baik, anak baik. Bagus, bagus. Peluk dong. Baik-baik lo. Oh iya, bulan depan lo juga keluar kan? Ya kalau hukumannya nggak ditambah. Tapi lo mau keluar? Ya haruslah. Temu di luar ya? Ya. Boleh nggak apa-apa kalau mau nangis juga. Nih, hati-hati. Baik boleh, goblok jangan. Bebas satu. Bebas hati. Satu. Ya. Yuk. Ayo. Nggak apa kan ganti nama Basyar? Apa dong, kan udah sekamar gitu. Oh, iya. Apa? Basyar. Tapi belum sunat gua. Karena Belum sunat. Gua ganti nama Bisma. Bisma. Ada Arabnya, ada Nabi. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Although we're apart, you're a part of my heart, and tonight you belong to me. Way down by the stream, how sweet it will seem once more just to dream in the moonlight. My honey, I know with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me. Way down along the street, how very, very sweet it will seem once more just to dream in the silvery moonlight. My honey, I know with the dawn that you will be gone, and tonight you belong to me, just a little of me. Gua nggak bisa nari. Everybody can dance. Gua nggak bisa nari. Everybody can dance.